Kali ini Bu Guru akan melanjutkan materi tentang iman kepada Allah. Sebelumnya, di video sebelumnya Bu Guru sedikit membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99 ya. Dan yang kita pelajari di semester ini ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui ya. Kemudian Al-Khabir Allah Maha Teliti, As-Sami Allah Maha Mendengar, Al-Basir Allah Maha Melihat ya. Yang pertama Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui semuanya. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau manusia itu pengetahuannya terbatas ya, kalau Allah enggak. Jadi apa saja Allah tahu tuh ya. Dan Al-Khabir Allah Maha Teliti, Allah itu teliti. Semua yang diciptakan Allah itu diciptakan dengan ketelitian. Jadi sekecil apapun ya, makhluk sekecil apapun itu pasti akan ada manfaatnya ya. Al-Khabir Allah Maha Teliti, Allah teliti pula dengan semua perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang sekecil apapun ya Allah tahu, karena Allah teliti ya, dan Allah nggak akan salah gitu. As-Sami Allah Maha Mendengar. Dimanapun kamu berada, sekalipun di dalam hati kalian semua, pasti Allah dengar itu. Allah Maha Mendengar. Al-Basir Allah Maha Melihat. Allah itu melihat semuanya, tidak terkecuali. Kamu dimanapun tempatnya pasti Allah akan melihat ya. Nah, itu ada 4 Asmaul Husna di semester ini. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah kalian paham tentang Allah ya, dengan memahami sifat-sifat Allah, dengan memahami Asmaul Husna, kalau bisa paham arti Asmaul Husna 99 gitu ya, hendaknya kalian itu menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada Asmaul Husna gitu. Nah, contoh beberapa perilaku yang menunjukkan bahwa kalian itu beriman kepada Asmaul Husna ya. Contohnya hanya beberapa yang Bu Guru sebutkan, yaitu yang pertama percaya diri ya. Jadi ketika kamu beriman kepada Allah dan tahu sifat-sifat Allah, kalian pasti akan percaya diri. Percaya diri berarti percaya terhadap kemampuan diri sendiri ya. Lawannya namanya rendah diri. Nah, kalau rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri nggak bagus. Jadi percaya diri itu akan mengerjakan, contoh ya, akan mengerjakan tugas-tugasnya atau ulangan itu dengan kemampuan sendiri ya. Walaupun kalau nggak bingung tanya ya, tapi dia akan mengerjakannya dengan kemampuan sendiri karena dia percaya diri. Dia percaya bahwa nanti Allah akan menolongnya ya. Kan Allah itu Al-Alim ya, Allah Maha Mengetahui. Jadi ketika kamu bersungguh-sungguh, Allah mengetahui nih kamu sungguh-sungguh. Allah pula akan tahu kalau kamu tidak sungguh-sungguh, itu Allah akan tahu karena Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui itu. Jadi sikap yang kamu tunjukkan ketika kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada Asmaul Husna ya, itu adalah yang pertama percaya diri. Yang kedua tekun dan kerja keras.
Jadi kalian sebagai penuntut ilmu salah satu syaratnya itu harus kerja keras, harus tekun. Itu salah satu syarat penuntut ilmu seperti kalian. Ketika kalian tekun, nah Allah melihat, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Nanti Allah akan memberikan kemudahan, menolong anak-anak yang tekun agar mudah ketika menyerap ilmu pengetahuan. Yang nantinya dengan ilmu pengetahuan itu akan mengantarkan kamu kepada kesuksesan. Tuh. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, nah itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu pengen mengubah nasib, ya kamu sendiri yang harus merubah diri kamu sendiri. Ya, jadi kamu harus semangat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari sekarang, ya, lebih baik dari orang tua kamu, gitu. Karena kamu percaya kepada Allah yang Al-Basir, maha melihat seseorang itu bersungguh-sungguh atau enggak. Jadi harus tekun dan kerja keras. Yang ketiga adalah teliti. Nah, seperti Asmaul Husna Al-Hobir, ya, teliti, ya, kita harus menjadi orang yang teliti ketika mengerjakan pekerjaan, harus teliti. Kemudian yang keempat, jujur. Nah, jujur ini akan jujur. Seorang muslim yang meyakini Asmaul Husna, Asami, Maha mendengar, dan Al-Alim, Maha mengetahui, itu pasti akan jujur. Nah, karena dia tahu bahwa Allah itu Maha mendengar. Jadi dia tidak akan suka berbohong karena yakin Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Itu jujur, kemudian berhati-hati dalam berkata. Nah, jadi tidak asal ngomong sama orang, ya. Di medsos pun harus hati-hati agar orang itu tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Kalau di medsos itu kita sembarangan ngomong, kita bisa dipenjara, ya. Sekarang ada pasalnya. Hati-hati kalau berkomentar di medsos. Nah, kalau kamu memang harus diam, ya diam saja. Falyaqul aw liyasmut. Jadi kalau memang nggak bisa ngomong yang baik, ya diam. Berkata yang dalam berhati-hati dalam kata, menjaga penglihatan, ya. Menjaga penglihatan. Kalau melihat itu, ya, tidak sembarangan melihat aurat yang bukan mahram kita. Penglihatannya dijaga, ya. Tidak menonton video-video yang tidak pantas untuk kamu tonton, karena itu dosa. Dan akan berdampak buruk kepada kamu, pada otak kamu yang akan mengkerut. Nah, anak-anak yang kebanyakan melihat foto-foto atau video-video yang tidak pantas, maaf ya, porno, nah itu akan berdampak otaknya mengkerut, males, pikirannya itu terus. Jadi akan, selain dosa, akan berdampak buruk kepada kamu, kepada kesuksesan kamu. Makanya hati-hati. Berikutnya, yang terakhir yang ada di buku, guru jelasinnya, berbaik sangka. Berbaik sangka itu namanya husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah maupun berbaik sangka kepada
sesama manusia. Itu adalah beberapa perilaku yang menunjukkan bahwa kita percaya kepada Asmaul Husna. Tuh. Ya. Sekarang tugas kalian meringkas video singkat dari Bu Guru ini di buku tulis PAI, kemudian difoto. Setelah itu dikirim ke nomornya Bu Guru. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.